tematik di kelas 1, 2, dan 3. Kemudian adalah materi esensial yang kedua, kita akan bahas tentang pengembangan diri. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya sampaikan tentang topik pertama tentang pembelajaran tematik, tentu ada baiknya saya ilustrasikan sejenak. Kepada kita semua, pemerintah mengharapkan mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam, bahkan Indonesia secara umum, bahwa tujuan pendidikan nasional kita adalah mengantarkan bangsa Indonesia untuk bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan kita. Maka relevan benar dengan Kanun Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam nomor 23 tahun 2002, pendidikan di Aceh berlandaskan pada Al-Quran, kemudian Al-Hadis, dan kemudian Aceh yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Kedua landasan yuridis formal ini itu mengerucut upaya mengantarkan bangsa Indonesia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai upaya-upaya dimaksud, maka tugas gurulah yang memainkan peran yang amat strategis dan amat esensial untuk mengantarkan bangsa ini berdekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, maka ada hal yang amat penting yang barangkali perlu kita catat sekilas. Aspek perkembangan kecerdasan seperti intelligent vision atau kecerdasan intelektual, kemudian ada kecerdasan emotional vision atau kecerdasan emosi, ada kecerdasan spiritual vision, ada kecerdasan keagamaan. Ketiga kecerdasan ini sebenarnya jika mampu ditumbuh kembangkan oleh rekan-rekan guru di lembaga pendidikan, Masya Allah, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang luar biasa pintar. Tetapi inilah problema kita, inilah persoalan kita, ketidakmampuan kita, bahkan keterbatasan kita mengakses pengetahuan itu. Mari kita lihat hasil temuan-temuan ilmiah paradigma terbaru akhir-akhir ini, bahwa intelligent vision, ibu tulis intelligent vision, bisa ditulis? Bisa ya. IQ saja ditulis, intelligent vision. Sudah? Nah, dicatat saja sedikit. Intelijen maksudnya keseluruhan kemampuan individu. Keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak. Keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak. Untuk berpikir dan bertindak secara terarah. Untuk berpikir dan bertindak secara terarah. Saya singkat-singkat saja ini. Secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Secara efektif. Sudah cukup. Nah, intelijen artinya keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Bahwa salah satu temuan terbaru sekarang ini, kalau dulu dipahami bahwa kecerdasan intelligent vision ini hanya satu kecerdasan, seakan-akan anak-anak yang sudah bisa matematik atau yang mampu mengerjakan soal matematik, inilah yang disebut oleh Pak ini sejak di taman kanak-kanak barangkali, sejak dilanjutkan dengan kelas 1, 2, dan 3 di tingkat pendidikan dasar, dan bahkan sampai ke perguruan tinggi, ini akan menjadi diplomat yang ulung, sehingga dia bisa berdiplomasi luar biasa, baik dalam bentuk ragam tulis maupun dalam ragam lisan. Yang kedua adalah kecerdasan matematis. Yang kita maksud adalah
mampu berpikir logis. Yang kedua adalah kecerdasan matematis. Ini kalau ditumbuh kembangkan, dialah penemu komputer model terbaru dan tercanggih barangkali untuk konteks kekinian. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial. Tahu kecerdasan spasial? Cerdas menggambar. Cerdas menggambar. Gitu. Dia bisa jadi insinyur, ahli rancang bangunan. Perlu enggak di negeri ini? Diperlukan. Anak-anak kita punya kemampuan itu. Kemudian ada kecerdasan kinestis, jasmania. Berapa itu? Keempat. Kinestis, jasmania. Kecerdasan kinestis jasmania yang kita sebut dengan cerdas gerak. Kemudian ada kecerdasan musikal, cerdas bermain musik. Kita lihat saja Adi KDI. Sekarang luar biasa dia jadi milioner di Jakarta. Bahkan heboh Aceh Barat gara-gara si Adi. Ini yang tidak ditumbuh kembangkan oleh Bu Guru dan Pak Guru di sekolah. Sehingga begitu kesepakatan kalau ada anak-anak yang tidak bisa matematik, langsung dicap oleh Bu Guru, Pak Guru langsung botol, bodoh dan tolol. Padahal dimulai dari ibunya dan gurunya yang botol, baru anaknya tolol. Kakenang muntaber, kakenang demam berdarah, nah bantuan itu. Bicara lagi kau bicara. Bicara lagi kau bicara. Baik, mantap. Iya enggak? Begitu ada musibah di Jakarta, di Jogja. Anak kata, jauh tidak. Begitu hal yang sama di Jogja, di Aceh, yang Pak Jodoh. Untuk apa sekolah, Bu? Pada akhirnya jadi pembunuh secara tidak langsung. Anak pemuluk-muluk, ya. Menurut saya, sekolah adalah bagaimana mengantarkan manusia memiliki nilai-nilai tauhid bertuhan kepada Allah, sehingga kita adalah tetap bersaudara. Baru lahir empati itu. Ada rasa kasih sayang. Jelas? Maka menyatikilah tungai urung Aceh, anak empati pak. Bantikilah baju, nelo, nah. Tapi kalau di Jogja masih ada, Mas, monggo, anu saya terpijak, Mas. Monggo, Mas. Monggo, mantan. Katikilah kaki macam monggo. Kaki saya, Mas. Ino. Iya enggak? Iya enggak? Saya mau tanya dengan ibu ya. Iya. Gagal enggak pendidikan kita? Gagal enggak? Kemudian tidak ada rasa empati. Betapa gara-gara sarjana yang kita gunakan yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan, sehingga marwah sarjana orang lain jadi hina gara-gara kita. Itu juga karena tidak punya perasaan. Kaputo kurang nawe. Iga uco FEC Magister of Science dengan amat susah payah. Ilun tuan nanti kupi dah sekolah biana KNET ilun. Lagu tuat mati tuat ibe itu. Tarik. Iya. Menarik dengan rono. Dan Nangro Aceh Darussalam termasuk negeri aneh di ajaib. Aneh. Belena bengeh, ya bengeh. Ini sebagai pengantar pemanasan momen ya, nanti baru kita tematik. Ini penting menurut saya, ya. Aku harus bisa menanamkan rasa empati. Jadi wateje tinggal di darah baru ke analis itu kalau pede mulai lo itu dicida. Tapi visi dan misi yang luar biasa kuat saya miliki pribadi Pak. Saya punya kecerdasan spiritual. Apa kecerdasan itu? Jika Allah berkehendak, tidak ada suatu hal yang mustahil. Aku punya cita-cita harus menggapai magister itu. Dengan izin Allah menggapai. Asal Allah izinkan. Maka orang-orang yang demikian bagaimana